wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Ibu harap pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pagi hari ini, Ibu Guru akan menjelaskan tentang adab bertamu dan adab berpakaian. Anak-anak tahu apa pengertian dari adab? Nah, benar sekali. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan dan santun di dalam agama, terutama agama Islam. Pengertian adab bertamu. Bertamu adalah mengunjungi ke tempat orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Selanjutnya, etika adab bertamu. Yang pertama, meminta izin masuk sebanyak 3 kali. Yang kedua, berpakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga, memberi isyarat dan salam ketika datang. Yang keempat, jangan mengintip ke dalam rumah. Nah, biasanya di sini ketika akan bertamu, kita mengintip ke dalam jendela. Itu tidak boleh ya. Yang kelima, memperkenalkan diri sebelum masuk. Yang keenam, tamu lelaki yang bukan mahram tidak boleh masuk ketika seorang wanita berada di rumah sendirian. Yang ketujuh, masuk dan duduk dengan sopan. Yang kedelapan, menerima jamuan dengan senang hati. 9, makanlah dengan tangan kanan dan ambillah makanan yang berada di dekat kita. 10, jika urusan sudah selesai, segeralah pulang. Dan yang terakhir, lama waktu dalam bertamu adalah 3 hari 3 malam. Jadi, terapkan adab tersebut ya saat kita bertamu ke rumah orang lain. Selanjutnya adalah adab berpakaian. Apa itu pengertian dari adab berpakaian? Pakaian adalah busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh. Di sini, pakaian mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, menutup aurat. Apa sih pengertian aurat? Aurat adalah anggota bagian badan yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Yang kedua, perhiasan. Ketiga, melindungi dari bencana. Yang keempat, penunjuk identitas sebagai pembeda oleh orang lain. Di sini, batas aurat dibagi menjadi 2. Yang pertama, batas aurat laki-laki dan batas aurat perempuan. Seorang laki-laki wajib menutupi seluruh anggota badannya dari pusar hingga lutut. Batas aurat perempuan. Batas aurat perempuan menurut sebagian ulama bahwa seorang perempuan harus menutup seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, adab berpakaian. Di sini ada beberapa adab berpakaian. Yang pertama, disunahkan memakai pakaian rapi, bersih, dan bagus. Kedua, harus menutup aurat. Ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian wanita. Keempat, pakaian tidak boleh bergambar makhluk hidup. Yang kelima, pakaian laki-laki tidak boleh melebihi kedua mata kaki. Yang keenam, disunahkan mendahulukan bagian kanan saat memakai pakaian ataupun yang lainnya. Yang ketujuh, disunahkan berdoa sebelum memakai pakaian. Dan yang terakhir, disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Dari pembelajaran pagi hari ini, kita dapat menerapkan adab bertamu dan adab berpakaian sesuai dengan ajaran agama Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, sebelum kita akhir pembelajaran pagi hari ini, anak-anak bisa mencari di buku ataupun di internet mengenai adab bertamu dan adab berpakaian. Di pembelajaran pagi hari ini, kita dapat menerapkan adab bertamu dan adab berpakaian sesuai dengan ajaran agama Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Dari penjelasan Ibu Guru tadi, apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham.
Nah, selanjutnya ibu guru akan menampilkan sebuah video atau gambar mengenai adab berpakaian dan adab bertamu. Anak-anak bisa menyimak videonya atau gambar yang telah ditampilkan. Sebagai umat muslim, kita memiliki adab berpakaian tersendiri yang menjadi identitas dan memiliki keutamaan di mata Allah. Adab atau etika berpakaian umat muslim diantaranya hendaknya pakaian yang kita kenakan menutup aurat dan tidak memperlihatkan logo tubuh sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Saat berpakaian, hendaknya mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Janganlah memakai pakaian untuk ketenaran dan maksud menyombongkan diri atau ria. Pakaian tidak boleh meniru pakaian lawan jenisnya, yaitu perempuan berdandan seperti laki-laki dan laki-laki berdandan seperti perempuan. Hendaknya jika ingin memakai pakaian yang ada gambar atau lukisan, maka perhatikan apa yang tertulis atau tergambar di bajunya, hingga tidak melanggar sunnah Rasulullah SAW. Laki-laki hendaknya memakai baju celana dengan ketentuan dan perempuan hendaknya memakai hijab, memakai kaos kaki, dan memakai khimar dan ketentuan lainnya. Adab bertamu. Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu. Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk dan berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Kedua, hindari bertamu di waktu yang tidak tepat, seperti bertamu di waktu istirahat atau di waktu kerja, kecuali jika sangat mendesak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tentang 3 waktu privasi, di mana anak-anak tidak boleh masuk kamar orang tuanya, kecuali setelah minta izin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah salat isya. Itulah 3 waktu membuka aurat bagi kamu." Ketiga, dianjurkan untuk membawa hadiah ketika bertamu, karena ini akan mempererat persaudaraan. Nabi SAW bersabda, "Biasakanlah saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai." Keempat, duduklah di tempat yang disediakan oleh tuan rumah dan hindari mengambil posisi yang bisa melihat isi rumah. Nabi SAW bersabda yang artinya, "Janganlah orang itu duduk di tempat duduk yang khusus dimiliki oleh tuan rumah, kecuali jika ia diizinkan." Kelima, berusahalah untuk selalu menjaga pandangan selama bertamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dia mengetahui mata pengkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada." Keenam, makanlah hidangan yang telah disediakan dan jika puasa, sampaikan izin untuk tidak memakannya. Dan jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah. Nabi SAW bersabda, "Apabila kalian diundang, hadirilah. Jika sedang puasa, doakanlah. Dan apabila tidak berpuasa, makanlah." Ketujuh, jika bertamu sudah selesai, segeralah untuk pamit. Berlama-lama di rumah itu bisa merepotkan tuan rumah, kecuali jika tuan rumah menghendaki Anda untuk tetap di rumahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dalam firman-Nya yang artinya, "Jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan,
keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Kedelapan, jika tamu butuh untuk menginap, dia hanya punya hak untuk dijamu selama 3 hari. Nabi SAW bersabda yang artinya, kewajiban menjamu tamu hanya berlaku 3 hari. Lebih dari itu, statusnya hanya sedekah untuk tamu. 9. Jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah ketika Anda menyantap hidangannya. Nabi SAW pernah bertamu di rumah seseorang. Setelah beliau makan hidangan yang disuguhkan, beliau berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang Engkau berikan kepada mereka. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Yufid.tv. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah bersama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.